Boleh hormat lagi mas, maaf. Ya, biasa dipanggil teman-teman Eko. Mas Eko sudah berapa lama ikut cosplay jadi Laksamana Maeda kayak gini? Dari tahun 2014. 2014. Awal mulanya tuh kenapa tuh mas? Kalau awal mula sekali saat itu sebelum saya termasuk generasi kedua kali. Sebelumnya udah ada. Seni humanoid human statue ini sudah ada dari tahun 2010 sebenarnya. Waktu itu eranya Bang Idris dengan komunitas manusia batungnya. Beliau sekarang juga sudah resign sih ya, mungkin beralih. Mungkin kan juga faktor usia dan yang lain. Kalau saya 2014, kemudian setelah itu karena awalnya saya sekali pada saat itu dagang. Dan pada saat itu ketika ada revitalisasi Kota Tua, saat dagang sudah mulai sulit, itu saya melihat, saya kenal Bang Idris gitu ya. Dan saya juga kenal beberapa orang-orang pengelola dan stakeholder yang boleh bereksis di sini ya udah kalau mau bidang seni itu contoh kayak komunitas manusia batu, jadi harus ada nuansa sejarah. Dan saya berkeinginan karena saya juga sedikit istilahnya waktu itu punya hobi juga lah, nggak sedikit ya banyak. Saya senang aja gitu di dunia seni juga, makanya saya terjun sampai sekarang. Kenapa memilihnya tokoh Laksamana Maeda? Apakah merasa mirip atau gimana nih mas? Kalau berbicara tokoh, saya dari 2014 itu mungkin berapa ya, 4 atau 5 karakter ya. Kalau Laksamana Maeda sendiri saya ambil setelah era COVID, pandemi. Kalau sebelumnya dari awal itu tim saya itu saya perform ininya pakai elektrifikasi seperti ini. Ini itu tim saya. Jadi waktu itu saya sebelum itu Sultan Pangeran Jayakarta. Awal sekali saya di Jakarta. 1 tahun kemudian saya berubah jadi Sultan Agung. Kemudian 1 tahun kemudian saya berubah di pewayangan Arjuna sampai dengan Covid. Nah, Covid saya berpikir karena kalau pakai labirisasi ini agak sedikit repot ya. Makanya saya beralih apa nih? Udahlah saya pakai biasa aja, pakai media. Idenya saya kreasi sepeda seperti ini. Kemudian saya melihat kita tiap tahun kan ada semacam pembinaan dari Kota Tua, kemudian pendataan ulang gitu ya. Karena karakter kan nggak boleh sama. Jadi saya pikir di sini semua teman-teman oke, pahlawan lokal, nasional sudah, dari sisi Belandanya sudah, tapi tidak ada yang mengangkat sisi Jepang. Jadi saya sempat belajar sejarah, akhirnya saya pilih lah Laksamana Maeda karena balap Solo bagaimanapun beliau juga punya cerita tentang bangsa ini. Oke, berarti ini satu-satunya yang dari Jepang atau gimana nih kalau di sini? Sepertinya cuma saya sendiri. Cuma mas sendiri ya? Laki-lakinya ya. Kalau saya pun kayaknya saya sendiri karena banyak itu putri Cina sih, bukan dari Jepang, tapi putri Cina. Nah ini kan pasti analisis dulu nih mas, tokoh apa gitu. Nah kenapa akhirnya kepincut sama Laksamana Maeda nih mas? Jadi saya gini, setiap saya mau iniin karakter itu saya memang melihat dari sisi sejarah betul. Dari awal nih Pangeran Jakarta. Tim saya waktu itu memang saya kilas balik. Sebelum kita pertama ngambil kisah sejak ke Jakarta. Pangeran Jayakarta ada, Pangeran Fatahillah sampai sekarang masih ada. Kemudian Sultan Agung waktu itu kan ada juga kemudian perang dengan Belanda. Kemudian dan Peter Sun pun dulu juga karakter tim saya. Jadi pilihannya adalah cerita sejarah waktu itu ke Jakarta ya. Terus kalau setelah kesini setelah pandemi, kenapa saya memilih Jepang dan akhirnya memutuskan Laksamana Maeda karena satu-satunya peninggalan yang dari Jepang juga sampai sekarang jadi museum pun kan dari rumah Laksamana Maeda. Seperti itu. Karena setahu saya Jepang tidak ada barang peninggalan seperti Belanda. Satu-satu kisah yang terkurang dari cerita Jepang ya cuma rumahnya Laksamana Maeda yang saat ini menjadi Museum Nasional Perumusan Teks Proklamasi. Oke. Nah, ini sempat inspirasi dari kreatif banget mas. sendiri aja. Iya.
Jangan lupa subscribe ya.